Saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi ini kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan ya. Kalau kita pagi ini masih bisa bernafas ya, bisa menghirup udara segar, menghirup oksigen secara bebas, nggak membayar ya. Puji Tuhan ya. Ini adalah kesempatan Tuhan buat kita untuk apa saudara? Untuk kita berubah ya. Biarlah kita berubah senantiasa ya, jangan stagnan. Minggu ini lebih baik daripada minggu kemarin, dan minggu esok harus lebih baik dari minggu ini ya. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan bersama, dan firman Tuhan pagi ini saya beri judul bertahan sampai akhir ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak orang pintar, banyak orang pandai dalam memulai sesuatu ya, perhatikan. Banyak orang pandai dalam memulai sesuatu, tetapi tidak semuanya itu bisa menyelesaikan sampai pada akhirnya. Tidak bisa menyelesaikan sampai pada akhir ya. Dan ada orang-orang yang antusias ya, orang yang menggebu-gebu di awal-awal, tidak kita jumpai lagi di akhir, alias kandas di tengah jalan ya. Ini terjadi di dalam kehidupan kita ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak alasan-alasan yang dikemukakan ya, alasan-alasan yang bisa menghalangi kita di dalam bertahan sampai akhir. Pagi ini kita akan belajar bagaimana kunci atau rahasia supaya kita bisa bertahan sampai akhir. Ya, Rasul Paulus mengajar kita pada pagi hari ini bagaimana kita menyelesaikan perjalanan kita sampai kepada tujuan. Ya. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Amin ya, sekali lagi ya, ini harus dihafalkan saudaraku ya, supaya kita mau bertahan sampai akhir, ini harus dihafalkan ya. Kita ulangi lagi, 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. LCD bisa dimatikan ya, saudara bisa lihat saya, jangan lihat Bible. Coba 1, kita ulangi ya, dihafalkan. 1, 2, 3. Berjaga-jaga. Ya. Jadi pertama, berjaga-jagalah, semangat, benar ya. Di tengah jalan kandas, nggak sampai terakhir, dan tetap teguh. Bisa teguh nggak? Nggak teguh, nggak sampai. Ya, kesandung di tengah jalan. Ini yang akan kita kupas. Bagaimana kita bisa bertahan sampai akhir? Ya. Dikatakan ya, 1 Korintus 16 ayat 3 ini adalah surat terakhir dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Surat terakhir ya. Namanya surat terakhir itu biasanya berisi enteng-enteng, betul nggak saudaraku? Berisi salam-salaman, betul nggak? Demikian surat ini saya buat dari anak Anda di seberang, mungkin contohnya. Enteng-enteng. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam 1 Korintus 16 ayat 13, ini ada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, tapi berisi nasihat-nasihat yang cukup serius, cukup keras. Kenapa saya katakan keras? Ya, karena kondisi jemaat di Korintus itu mengalami suatu pergumulan yang luar biasa ya. Kalau sudah perhatikan 1 Korintus 16:13, perhatikan ya, berjaga-jagalah, ada tanda seru.
Berdirilah dengan teguh dalam iman, tanda seru. Bersikaplah sebagai laki-laki, tanda seru, dan tetap kuat, tanda seru. Artinya ayat ini ayat yang penting. Ayat ini ayat yang benar-benar harus diperhatikan oleh jemaat di Korintus. Karena surat ini ditujukan kepada jemaat di Korintus. Ya. Yang pertama dikatakan berjaga-jagalah. Ya. Berjaga-jagalah dari bahasa Yunani Gregorio, ya. Kalau kita lihat bahasa Yunani Gregorio itu artinya penjaga. Penjaga berasal dari kata dasar berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di Alkitab, banyak sekali dikupas masalah kata berjaga-jaga ini, ya. Banyak sekali muncul di dalam Alkitab. Ya, berjaga-jaga bisa diartikan banyak artinya, ya saudaraku. Bisa diartikan sebagai penjaga pintu. Orang yang membuka dan menutup pintu itu disebut berjaga-jaga. Menjaga kota, ya. Menjaga kota. Zaman dulu kalau kota itu ada gerbangnya, saudara, ya. Orang yang membuka pintu gerbang ini disebut berjaga-jaga. Berjaga-jaga bisa diartikan menanti sesuatu. Bisa diartikan sebagai menanti seseorang, itu bisa berjaga-jaga. Penafsir menafsirkan berjaga-jaga ini mempunyai dua arti. Yang pertama berhubungan dengan kedatangan Yesus, berbicara akhir zaman. Firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah, ya, supaya jangan sampai kita tidak bisa masuk. Jangan seperti anak dara 5 yang pandai dan 5 yang bodoh. Jadilah anak dara yang pandai. Dia selalu berjaga-jaga, siap sedia dengan minyak, ya, supaya begitu mempelai laki-laki datang, lampu itu tidak padam. Beda dengan 5 anak dara yang bodoh, dia enak-enakan tidak berjaga-jaga. Akibatnya dia lampunya padam, ya. Ketika malaikat mempelai datang, dia ketinggalan. Ada lagu yang mengatakan ini, mungkin Bu Gembala ngerti lagu lama. Hendaklah engkau berjaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Kalau kita nggak siap sedia, tidak siap berjaga-jaga, kita akan tinggal. Makanya nasihat Rasul Paulus yang pertama, berjaga-jagalah. Bapak Ibu, kalau kita lihat konteks daripada Korintus 16:13, konteksnya itu apa? Ya, konteksnya itu kalau kita perhatikan perkataan ini berhubungan erat. Berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, ya. Dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ini konteksnya adalah pertempuran. Ya, pertempuran. Karena pertempuran. Jadi tadi yang pertama diartikan sebagai apa? Berhubungan dengan kedatangan Kristus. Yang kedua, berhubungan dengan sesuatu yang buruk, ya, yang mendatangkan suatu bahaya. Artinya berjaga-jaga, waspada terhadap yang buruk, mengantisipasi bahaya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dua arti ini, kalau kita melihat di dalam Korintus 16:13. Jemaat yang ada di Korintus, konteks kita adalah pertempuran. Jadi arti berjaga-jaga sebenarnya adalah waspada terhadap yang buruk, mengantisipasi bahaya. Ya. Berjaga-jaga itu artinya apa? Berani bertahan, ya, tidak mundur. Ya. Berani bertahan, tidak mundur. Jangan menghindar, bahkan lari, ya. Kalau di negara-negara itu ada negara perbatasan, saudara, ya, itu harus dipasang tentara-tentara yang kuat. Kalau enggak, takut mundur, ya dicaplok tanah itu. Perlu enggak, saudara? Harus kuat. Jadi harus berjaga-jagalah, jangan lengah.
Artinya siaga. Berjaga-jaga itu bangun, bukan tidur. Kalau penjaga itu tidur, kebobolan maling. Ya saudaraku, harus siap sedia. Jadi berjaga-jaga dapat digambarkan suatu sikap siaga, ya, untuk mengantisipasi bahaya. Perlu, kalau kita mau bertahan sampai akhir, kita harus berjaga-jaga. Karena lawan kita bukan lagi darah dan daging, dikatakan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan apa? Sadarlah, ya, sadarlah, berjaga-jagalah, karena lawanmu iblis berjalan berkeliling-keliling bagaikan singa yang mengaum-aum untuk mencari orang yang bisa ditelan, ya. Jadi perlu dikatakan sadarlah, berjaga. Ini perintah firman Tuhan, ya. Biar pagi ini yang pertama, kalau kita mau bisa sampai tujuan, kita harus berjaga-jaga menghadapi segala situasi. Yang kedua dikatakan berdiri teguh dengan iman. Apa artinya? Dalam iman. Berdirilah teguh dalam iman. Apa artinya? Saudara, berdiri tegap itu bisa dilakukan oleh orang yang sudah dewasa, benar enggak? Ya, berdiri orang dewasa dengan berdiri anak-anak itu sangat beda sekali, saudara. Ya, anak-anak tidak mungkin bisa berdiri dengan tegap. Jadi berdiri dengan teguh, tegap itu hanya dipunyai orang dewasa. Ya, dewasa berbicara tentang pertumbuhan. Dari anak-anak bisa berdiri teguh itu harus bertumbuh dari anak-anak ke dewasa. Itu berbicara pertumbuhan. Ya. Kalau kita mau kuat itu mesti harus dewasa. Anak-anak begitu lemah, sama dengan tanaman. Kalau masih tunas bisa dicabut, bisa diinjak, ya sudah diinjak-injak bisa. Tetapi kalau tunas itu bertumbuh dan menjadi pohon yang gede, pohon yang besar, bisa dicabut? Nggak bisa, kesulitan. Harus dengan gaji listrik. Ya, jadi perlu berdiri dengan teguh. Ya, berdiri dengan teguh. Ya, berdiri tegak itu berani berhadapan, berani bertahan di depan musuh. Ya, kalau konteksnya tadi peperangan, berdiri dengan teguh itu berani bertahan di depan musuh. Ya. Kalau kita perhatikan konteks daripada Korintus 16:13 ini yang terjadi dari jemaat di Korintus, ya. Dikatakan mengalami suatu pergumulan. Apa pergumulannya kalau kita perhatikan? Yang bertanya banyak perselisihan, ya, di antara jemaat, ya. Selisihan. Pernah nggak saudara ada orang-orang mungkin di sini yang dahulunya setia menggemuk karena kejentok dengan sesama jemaat, ya menghilang. Ada banyak. Terus ditelisik apa-apa, cuma karena gara-gara tempat duduk saja, kursinya ditempati, marah dia. Ada juga tersinggung dengan gembala dan sebagainya. Ya, banyak sekali terjadi perselisihan. Apalagi yang terjadi di jemaat Korintus? Pertengkaran, kelompok-kelompok, grup-grup. Kamu golongan Apolos, aku Paulus. Terjadi perpecahan. Ya. Makanya Rasul Paulus menasihatkan bukan nasihat biasa di akhir suratnya, tetapi nasihat yang begitu serius. Apalagi praktek-praktek penyembahan berhala, ya. Merasa anak Tuhan tapi masih mengikuti, ya, berhala. Dan lagi yang dahsyat, praktek-praktek percabulan, perzinaan, ini luar biasa. Ya. Banyak terjadi penyimpangan moral saudara di sana. Ya. Bagaimana seorang anak bisa berhubungan dengan ibunya sendiri, ibu tirinya? Bapak
dengan anaknya, dan orang-orang dengan bebas berhubungan dengan para pelacur di sana. Ya. Jadi kalau bicara dengan Korintus itu identik dengan masalah pornografi, seksual, pergaulan bebas. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus sampai pasal yang 16, dikatakan sama dengan Sodom dan Gomora. Ada, nanti saudara bisa baca. Dan lebih nemen lagi, saudaraku. Dan ini jemaat Korintus ini menghadapi suatu bahaya. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan tegas mengatakan berjaga-jagalah dan sebagainya di ayat pasal 16 ayat 13. Kalau tidak, ini bisa menyebabkan jemaat-jemaat yang lain akan satu-satu hengkang dari gereja, pasti. Ya. Hati-hati. Jangan sampai ada kata-kata gak gerejo-gerejoan, ya. Gak Kristen-Kristenan. Jangan sampai. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Gak Tuhan-Tuhanan, walah. Makanya Rasul Paulus dengan tegas, walaupun itu surat terakhir dia tegaskan. Jadi berdiri teguh itu tetap bertahan, ya. Yang ketiga dengan cepat, ya. Apa? Dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Ya. Dalam hal ini bukan menyinggung para wanita, kaum perempuan, ya, tidak. Bapak-bapak dengan sombong, oh, niru aku ini loh. Saudaraku, di sini dikatakan bersikaplah sebagai laki-laki. Itu karena laki-laki itu identik sebagai satu kekuatan, suatu ketegasan, keberanian. Ya, jadi dikatakan bersikaplah, jangan loyo, ya, itu. Kalau bapak-bapak mengatakan bersikaplah sebagai laki-laki kepada perempuan tuh kelihatannya nggak masalah dan tidak tersinggung, benar juga, ya. Banyak sekarang wanita-wanita single parent, ya, bisa menghidupi anak-anaknya pada waktu ditinggal mati oleh suaminya, kuat itu. Ya, bersikap sebagai laki-laki, oke. Saya akan bersikap walaupun perempuan. Dan bersikaplah sebagai laki-laki ini bukan ditujukan hanya laki-laki saja. Tetapi bukan juga khusus untuk jemaat di Korintus, tapi untuk semua orang yang percaya, baik perempuan, baik laki-laki. Ya. Identik. Kalau tadi Bapak Ibu-ibu mengatakan bersikaplah sebagai laki-laki, mengatakan kepada suaminya atau laki-laki yang lain, kita tersinggung nggak? Ayo. Kalau nggak pas mungkin bisa tersinggung. Loh, aku lanang, ya wis pasti sikap. Belum tentu. Banyak orang-orang laki, mohon maaf ya, sifatnya perempuan. Bersikaplah sebagai laki-laki, jangan bersikap sebagai perempuan. Artinya belum bersikap sebagai laki-laki. Banyak laki-laki yang cengeng, laki-laki yang loyo, tidak bertanggung jawab. Banyak. Makanya firman Tuhan katakan bersikaplah sebagai laki-laki karena kuat. Kalau kuat pasti bisa melindungi keluarga karena laki-laki adalah kepala keluarga. Bisa mengayomi, ya. Bisa melindungi, memperhatikan. Ya. Kalau nggak kuat gimana? Bisa nggak melindungi? Nggak bisa. Ada apa-apa lari duluan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu satu kekuatan. Ya. Laki-laki harus kuat supaya bisa melindungi. Itu berbicara apa? Hati seorang bapak. Hati seorang bapak itu melindungi, menjaga, ya, memperhatikan. Rumah tangga akan kuat kalau kepala keluarga memiliki hati bapak. Ya. Gereja kuat kalau para jemaatnya
kuat dan memiliki hati seorang bapak, gereja akan kuat. Kalau rumah tangga kuat, gereja kuat, negara akan kuat. Jadi butuh satu kekuatan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Makanya kita harus bersikap sebagai laki-laki. Laki-laki itu tegas, saudaraku, ya. Iya, iya, tidak. Nah, khusus laki-laki, ya. Ini khusus laki-laki. Berani berkata tegas, no pada dosa. Jangan sampai ya tuh masalah yang disinggung Bapak Gembala, pornografi, seksual, hati-hati saudaraku. Ya, seperti terjadi di jemaat Korintus. Nasihat ini bukan khusus untuk jemaat, tapi untuk kita semua. Khususnya bapak-bapak, hati-hati. Ya, harus tegas mengatakan no pada dosa. Jangan kompromi. Nah, ini repot. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya kita belajar untuk bersikap sebagai laki walaupun Anda seorang perempuan. Dan yang terakhir, apa kuncinya? Dan tetap kuat. Bagaimana kita bisa kuat? Ada lagu yang gini, Yesus pokok dan kita carangnya, tinggallah di dalam Dia. Kita ini adalah carang-carang. Kita akan tidak kuat, tidak bisa berbuat dan tidak kuat kalau kita lepas daripada pokoknya. Artinya, kalau kita mau kuat, kita selalu menggandol pada pokok itu. Pokok itu yang mensuplai, bisa berbuat dan sebagainya. Ya, butuh kuat. Orang laki-laki yang kuat adalah laki-laki yang selalu berdoa, selalu komunikasi, selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Itu laki-laki yang kuat. Ya. Dikatakan kalau kita lepas dari pokoknya, kita akan mati. Jadi perlu hadirat Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Ketika Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman kepada siapa? Ke laut. Hendaklah laut menghasilkan segala jenis binatang yang berkeriapan, ya. Ketika Tuhan akan menciptakan pohon, Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada tanah. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan berbiji dan pohon berbuah-buahan yang berbiji. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di atas bumi. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada siapa? Berfirman kepada dirinya sendiri. Ya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dikatakan kita, ya. Kita itu apa? Siapa? Kan lebih dari satu orang. Ini adalah Tritunggal Allah. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Jadi seorang Bapa itu adalah ciptaan yang termulia. Karena diciptakan berdasarkan, kalau saya katakan, suatu rundingan dulu, ya, rundingan baru disetujui untuk menciptakan. Kalau yang lain Tuhan berfirman, tapi kita, baiklah kita menjadikan manusia. Tentunya ada satu perundingan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, air itu merupakan lingkungan dan kehidupan bagi ikan, benar enggak? Demikian juga tanah. Tanah itu adalah lingkungan dan juga kehidupan bagi pohon, tumbuh-tumbuhan. Demikian juga Tuhan Yesus dan hadiratnya. Ini adalah lingkungan dan kehidupan bagi kita. Ya, dalam hal ini laki-laki. Ya. Air tanpa ikan, ya tetap air. Tetapi ikan tanpa air akan mati. Tanah tanpa tumbuhan tetap tanah. Tapi tumbuhan tanpa tanah dia akan mati.
Demikian juga kita, manusia, Tuhan tanpa manusia tetap Tuhan. Tetapi manusia tanpa Tuhan, tanpa hadirannya mati. Mati berbicara, loyo, tidak ada kekuatan. Oleh karena itu, laki-laki yang kuat adalah laki-laki yang selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya. Nasihat ini sekali lagi bukan ditujukan hanya orang-orang yang ada di Korintus, tapi saat ini juga kepada kita. Bukankah saat ini kita dihadapkan oleh masalah-masalah yang sangat krusial? Berbicara saja masalah pandemi COVID-19, itu dampaknya sudah luar biasa. Pekerjaan, keuangan, sakit penyakit, pendidikan. Sekarang ada istilah baru, saudara, mungkin saudara sudah kenal ya. Lost generation. Apa itu lost generation? Ini sedang dibahas oleh pemerintah. Lost generation itu adalah generasi yang kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan pendidikan, kehilangan pengetahuan. Ya. Kalau di negara barat tidak masalah, karena sekarang pendidikan di sini tidak bisa bertatap dengan muka, tapi melalui daring. Ya. Kalau di negara berkembang no problem, jaringan IT-nya kuat, tapi di Indonesia jaringan internet terbatas. Bagaimana pendidikan yang ada di pelosok-pelosok, di gunung-gunung? Ya, bisa dengan daring? Tidak bisa. Ini sedang dibahas. Ya, terjadi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Ini akibat, ini masalah. Bagaimana masa depan anak-anak kita tentang pengetahuan? Ya, kita akan ketinggalan jauh. Ini lagi viral dibahas, saudaraku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita belajar untuk tetap kuat, berjaga-jagalah, ya, berdiri teguh dalam iman, bersikap laki-laki dan tetap kuat, ya. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Kita periksa, apa kita tetap kuat? Apakah kita loyo? Ya, mari kita periksa hidup kita. Ya, mungkin ada sesuatu sehingga kita mengatakan tidak Tuhan-Tuhanan, waduh, tidak gereja-gerejaan, tidak Kristen-Kristenan, ya. Karena nang gereja, gak nang gereja podo ae, gak ada perbedaannya. Kalau saudara mengalami masa ini, saudara dalam bahaya, hati-hati. Ya, mungkin saudara tidak merasa membutuhkan Tuhan, tapi justru kalau kita sadar, justru pada posisi saat ini, ya, kita membutuhkan Tuhan. Mari pagi ini kita minta, kita berdoa kepada Tuhan untuk tetap memberi kekuatan, minta Roh Kudus untuk mengurapi kita semua, untuk menyegarkan iman kita, supaya kita bisa melanjutkan perjalanan kita hingga sampai kepada tujuan. Karena situasi tambah hari tidak tambah baik, tambah ruwet, ya saudaraku. Mari, ya. Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan, apa itu? Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita harus ingat, ya, segala perkara dapat kutanggung yang memberi kekuatan kepadaku. Karena waktu, ya, karena, ya, mari kita belajar untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai loyo, bahkan menyerah, saudaraku, ya. Bahaya kalau kita menyerah. Menyerah itu artinya membiarkan potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu untuk dicuri oleh iblis. Kita punya potensi, punya power. Bagaimana kita memanage power kita, itu kita yang penting. Jangan menyerah. Ya. Dan yang terakhir, yang sebelum kita doa, waktunya, ya, Efesus pasal 6 ayat 10. Ya, Efesus 6 ayat 10.
Dikatakan akhirnya, ya, Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, ini yang terakhir beneran ini ayatnya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya, tetap minta Tuhan kekuatan untuk bisa menghadapi segala macam. Kita berperang, ya, kita bertempur, minta kekuatan Tuhan. Ya, belajar ya. Saya cukup sekian firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Engkaulah kekuatanku, ya. Bisa. Kita bangkit berdiri ya. Kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerjang, aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kita ulangi rapnya sekali lagi dan mimbar kembali, saya kembalikan ke Pak Gembala. Bersama Tuhan kami kuat, bersama Tuhan kami bertahan, berdiri teguh, berjaga-jaga, menyelesaikan semua tugas yang Tuhan tetapkan. Tuhan suruh selesaikan untuk kami selesaikan. Kami selesaikan, bertahan, terus berjuang, terus berlari-lari sampai tujuan, sampai kepada garis finish. Haleluya, sampai mencapai mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Roh Kudus menolong kami semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berkatakan dengan iman, rencana Tuhan yang terbaik terjadi, tidak pernah gagal. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Kami pulang kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup. Kami berdoa bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.